Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Kita akan membahas kali ini persoalan di dunia pendidikan, di mana saat ini Kementerian Pendidikan sedang menggodok perubahan dari kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional. Mari kita bahas bersama. Oke, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya, saya menerima video yang viral juga di media sosial dari pesan-pesan di grup WhatsApp tentang kecemasan para guru akan berita perubahan atau pergantian kurikulum Merdeka, katanya yang sekarang sudah berjalan itu menjadi kurikulum nasional. Nah, ini kan tentu semacam memicu keributan lagi di kalangan para guru, karena guru-guru kita ini sudah enek dengan aneka macam perubahan. Dari tahun ke tahun itu ada perubahan kurikulum, pergantian dari KTSP 2013 dan lain sebagainya, seakan-akan stigma bahwa ganti menteri, ganti kurikulum itu benar adanya. Nah, jadi ini tentu saja memicu kecemasan lagi di kalangan para guru. Kita akan berpikir bahwa guru-guru kita akan dihadapkan dengan aneka macam pelatihan lagi, harus meninggalkan kelasnya lagi, dan itu tentu saja makan waktu. Biasanya tidak cukup untuk menyesuaikan dengan kurikulum baru ini kalau waktunya itu cuma 1 tahun misalnya. Dia biasanya akan membutuhkan tuh bertahun-tahun baru sebuah sekolah atau institusi pendidikan bisa menerima atau beradaptasi dengan kurikulum baru tersebut. Nah, dari sini saya juga mencoba mencari-cari informasi, benar nggak apa yang dikatakan di grup-grup WA ini. Jangan-jangan ini ulah daripada orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah yang ada sekarang, misalnya ingin menyebarkan berita hoax-hoax lagi, yang tujuannya itu mendegradasi pemerintahan yang ada saat ini. Itu mungkin yang ada di benak saya. Nah, saya dapat informasi ini dari Republika ya, sebuah koran yang terpercaya. Ternyata memang saat ini sedang digodok di kementerian. Jadi kemungkinan ini Pak Nadiem atau dari pihaknya Kemendikbudristek saat ini ada kekhawatiran seiring dengan pergantian pemerintahan nantinya akan dihuni tentunya dengan orang-orang baru dan mungkin juga dengan pucuk pimpinan yang baru di kementerian. Itu bisa saja menggeser banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mereka sudah gulirkan saat ini. Jadi mereka meminta otoritas yang lebih tinggi atau perundang-undangan atau peraturan yang lebih tinggi saat ini yang dianggap bisa lebih valid, lebih kokoh untuk mengukuhkan kurikulum Merdeka akan dibuat menjadi namanya itu kurikulum nasional. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa yang diganti itu bukan kurikulumnya atau yang dirubah itu bukan kurikulumnya, tapi namanya gitu. Jadi namanya itu yang asalnya kurikulum Merdeka itu akan dirubah menjadi kurikulum nasional. Dimana kalau sudah disebut kurikulum nasional ini artinya akan diterapkan secara nasional. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu akan seragam semuanya, mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dan setara di seluruh Indonesia. Inti-inti dari berita yang saya dapatkan di Republika tersebut, yang juga saya perkuat dengan bertanya langsung kepada salah satu petinggi di PGRI, itu ternyata benar bahwa yang pertama itu perubahan kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional. Yang kedua nantinya sekolah-sekolah itu diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri atau bersiap-siap terhitung dari sekarang sampai 2 tahun ke depan. Nah, jadi kurikulum nasional ini akan secara resmi diberlakukan di seluruh Indonesia itu di tahun ajaran 2025-2026. Nah, masih ada kesempatan buat sekolah-sekolah untuk berbenah. Nah, maksud saya apa untuk membahas ini?
Intinya adalah bahwa guru-guru mungkin tidak perlu terlalu cemas dengan peraturan itu, karena bagi saya kurikulumnya itu apapun namanya atau apapun jenisnya, itu semuanya pada hakikatnya disusun oleh orang-orang yang baik. Cuma yang paling penting itu sebenarnya pemerintah adalah membenahi kualitas dan kesejahteraan para guru. Itu hal yang paling pokok, karena ada pepatah mengatakan bahwa tidak penting ladangnya, yang penting itu adalah petaninya katanya. Artinya di tangan orang yang tepat apapun itu bisa jadi. Guru-guru yang tepat, guru-guru yang lihai, dia akan mencari, menyesuaikan dirinya sendiri untuk memberikan yang terbaik buat siswanya, apapun kurikulumnya gitu. Nah, tetapi sebaliknya, sebagus apapun kurikulum, kalau gurunya berantakan, gurunya tidak sejahtera, gurunya miskin-miskin, ya tidak akan bagus kualitas pendidikannya, biar gimana pun caranya. Nah, ini yang saya maksud, perjuangan selama ini adalah bahwa guru-guru kita itu harus disejahterakan dan ditingkatkan kualitasnya. Rekrutmen harus betul. Salah satu yang paling penting menurut saya adalah ketika di debat Capres kemarin itu dibahas bahwa administrasi guru di Indonesia itu sudah sangat parah, sangat-sangat parah. Menyita waktu, menyita pikiran, tenaga, dan bahkan juga menguras ke kantong para guru ini gara-gara persoalan administrasi. Guru-guru kita itu berkutat dari tahun ke tahun dengan persoalan administrasi. Bahkan di tahun-tahun terakhir ini semakin menjadi-jadi. Banyak sekali learning loss yang terjadi, kehilangan jam-jam belajar karena guru-guru harus meninggalkan sekolah untuk mengikuti aneka macam pelatihan yang ujung-ujungnya juga akan melibatkan administrasi di situ. Sehingga guru-guru kita ini yang tugas mereka utamanya itu seharusnya mengajar, itu telah berubah menjadi administrator sekolah. Nah, inilah yang sebenarnya persoalan yang paling penting harus dibenahi oleh pemerintah, sangat fundamental, masalah kesejahteraan dan kualitas, dan yang kedua adalah persoalan administrasi. Ingat sekali lagi, kalau persoalan yang dua macam ini sudah dibenahi, dibereskan, apapun kurikulumnya, apapun makanannya, itu insya Allah akan powerful, akan menambah energi baru dalam dunia pendidikan kita. Insya Allah. Dua hal yang paling mendasar, yaitu masalah kesejahteraan dan kualitas, dan juga masalah administrasi yang berjubel, itu yang harus dibenahi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.